Haleluya. Dalam segala kondisi keadaan Tuhan mau kita tetap bersuka cita. Amin. Bahkan hati dan muka yang bergembira. Bagaimana bisa muka berseri-seri, muka bergembira di tengah pergumulan yang saat ini saudara terima. Dan itu yang akan kita bahas pada saat sore menjelang malam hari ini. Yaitu tentang hati. Katakan hati. Hati. Kita diminta Tuhan untuk menjaga hati kita. Ada satu lagu tidak salah ya. Kalau kita minta Tuhan jaga hatiku Tuhan. Tetapi kita juga harus menjaga hati kita supaya kita tetap bersuka cita. Karena ada banyak hal yang kita akan dengar. Yang kita hadapi, yang kita lihat. Tetapi kalau kita bisa menjaga hati kita, maka muka kita akan terus bergembira, berseri-seri. Amin. Kita baca ayat firman Tuhan yang sering kita dengar di ayat ini. Dan sore hari ini inilah yang akan saya bawa buat kita semua. Menjaga hati. Amsal pasal 4 ayat 23, perhatikan firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya kayaknya baca sama-sama ya. Yuk coba baca sama-sama. Yuk 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jagalah hatimu. Amsal menulis bahwa hati adalah sumber kehidupan. Apapun yang ada di dalam hati kita akan terlihat jelas, saudaraku. Dari cara, dari gaya, bahkan dari sikap hidup kita. Itu sebabnya jaga hati kita. Amin. Itu akan terlihat jelas. Ya saudaraku, kita bisa mengetahui suasana hati seseorang dari apa yang keluar dari mulutnya, betul? Ketika dia berbicara, hatinya lagi marah ini, ya, lagi nggak suka, ya. Ketika dia hatinya sedang baik-baiknya, cara ngomongnya juga berubah dan sebagainya. Ya keluar dari mulutnya, bahkan dikatakan firman Tuhan. Itu akan terpancar dari kehidupan ya. Terlihat dari wajahnya. Itulah hatinya. Coba suami lihat istrinya. Istrinya lihat suaminya. Coba dulu. Lagi marah atau tidak. Ya saudara. Terkadang hati itu membawa dampak keluar. Bagi orang yang di samping kita. Di dekat kita. Jadi saudaraku, menjaga hati adalah salah satu prioritas utama orang percaya. Karena seluruh sudut pandang kita, seluruh respon kita terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita, itu berasal dari keadaan hati kita. Jika hati kita dipenuhi hal yang baik, saya percaya, maka respon kita, sudut pandang kita pun akan terlihat positif. Tetapi sebaliknya, jika hati kita terkontaminasi hal yang buruk, maka respon kita, sudut pandang kita akan terlihat negatif. Saya menulis seperti ini, jika hati bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula kata-kata kita. Jika kata-kata kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Dimulai dari mana? Hati. Hati-hati dengan hatimu ya. Hati-hati dengan hati saudara. Kita harus waspada. Kita harus jaga. Jadi inti segala hal dalam hidup kita bersumber dari hati kita. Perhatikan di sini, jika hati kita kuat dan sehat dan hati kita baik-baik saja, maka kita akan hidup dengan baik ya. Kita akan tenang, kita akan bersuka cita, kita akan mampu mencintai, kita akan siap mengampuni, kita akan menjadi pribadi yang suka memberi. Karena hatinya apa? Kuat dan sehat. Katakan kuat dan sehat, kuat dan sehat. Saya percaya saudara akan mencintai
pasangan saudara apapun kondisi keadaannya. Ya, saudara akan tetap kuat, akan tetap bisa memberi sikap mengampuni. Bahkan saudara akan suka memberi karena hati saudara kuat, hati saudara sehat. Tetapi jika tidak, maka yang nyata apa? Kesal, menggerutu, bersungut-sungut, marah-marah. Marah boleh saudaraku. Kalau itu berbicara tentang hal yang benar saudaraku. Kita bertindak ya, membela kebenaran. Salah kita tegur. Tapi kalau marah-marah saudaraku ya, sampai amarah itu setiap hari dalam hati kita, hati-hati. Iblis siap mengintip dan akan menelan saudara. Karena apa? Hati kita tidak beres di hadapan Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, hati yang tidak terjaga ya bisa menjadi tempat yang subur. Wah, bukan buat firman Tuhan ya. Hati yang tidak terjaga bisa menjadi tempat yang subur bagi tumbuhnya akar-akar pahit yang bukan saja menyusahkan kita, tetapi juga akan mencemarkan banyak orang, akan menghancurkan pelayanan, akan merusak setiap hubungan. Karena apa? Hatinya tidak dijaga. Hari ini kita belajar untuk menjaga hati kita. Amin. Tuhan mengasihi keluarga saudara. Tuhan mau memberkati hubungan saudara. Tuhan ingin menjadikan berkat usaha pekerjaan saudara. Bahkan di mana saja ada hal-hal yang hidup terpancar dalam hidup saudara. Tetapi waspada, jaga hati saudara. Itu dapat mencemarkan kalau tumbuh akar pahit. Nah, setidaknya ada 3 alasan mengapa kita harus menjaga hati kita. Saudaraku, kita harus menjaga hati kita karena hati ini sangat berharga. Amin. Hati ini sangat berharga, saudaraku. Ya. Kita tidak mungkin menjaga hal-hal yang tidak berharga. Contoh, ya biasanya di perumahan-perumahan di depan rumahnya ada sampah ya saudara. Kalau sampah dibuang malam, bahkan 2 hari 3 hari baru tukang sampahnya datang. Nah ketika saudara buang sampah di depan rumah saudara, ada kotak sampah disedia. Ya saudaraku, saudara jaga itu? Tidak kan? Saudara tinggalkan itu terus saudara masuk ke dalam rumah. Karena apa? Karena saudara akan buang waktu menjaga sampah. Kapan ya sampah ini diambil? Enggak perlu dijaga. Karena itu adalah barang yang tidak berharga. Itu sampah saudaraku. Tidak perlu dijaga. Tinggal dibuang saudara, kita tinggalkan. Tetapi berbicara hati ini berharga. Perlu kita jaga. Hati kita ini menyatakan siapa kita. Sejatinya diri kita. Inti dari keberadaan kita, hati kita. Bahkan di dalam hati kita ini semua impian kita. Semua keinginan, hasrat hidup kita saudaraku. Bahkan hati kita ini adalah bagian dari diri kita terhubung dengan Tuhan dan sesama kita. Hati. Bagaimana saudara bisa kontak sama Tuhan? Itu hati saudara. Bagaimana saudara bisa terhubung dengan karyawan saudara, dengan tubuh Kristus sesama jemaat? Itu hati saudaraku. Jadi hati ini berharga. Disitulah letak di mana saudara bisa terhubung sama Tuhan dan terhubung dengan sesama. Ya, sama dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita mati, kita bisa lakukan apa? Tidak bisa lakukan apa-apa. Tetapi kalau hati rohani kita mati saudaraku, maka hubungan kita sama Tuhan dan sesama akan hancur. Itu sebabnya hati kita berharga. Alasan menjaga hati kita selain berharga, karena dari hati ini saudaraku sumber dari semua ya yang kita lakukan, yang saudara lakukan. Raja Salomo mengatakan hati kita ini dikatakan seperti mata air kehidupan. Terpancar kehidupan. Dengan kata lain saudaraku, sumber dari segala sesuatu ada dalam hidup kita. Hati kita meluap ke dalam pikiran, ke dalam perkataan dan tindakan kita.
Ini alasan mengapa kita harus menjaga hati kita. Karena dari hati ini sumber, terpancar. Makanya tadi pujian dikatakan, datang ke hadirat Tuhan dengan muka yang baru berantem di rumah sama istri, datang ke hadirat Tuhan dengan muka bergembira. Baru tadi ditipu orang, datang ke hadirat Tuhan dengan muka gembira. Gimana caranya? Makanya perlu menjaga hati. Siapapun dapat merusak hati kita kalau kita tidak menjaga hati kita, saudaraku. Penting sekali kita menjaga karena dari situlah terpancar, terlihat kehidupan. Saudara mau mancarkan sesuatu yang menghidupkan, yang membangun. Ya saudaraku, yang menyembuhkan. Saya senang tuh kalau di kemah lagu yang dikatakan apa? Kita berkumpul untuk menyembuhkan. Kita berkumpul apalagi itu? Untuk saling mendoakan, saling memberkati. Karena pancaran-pancaran yang hidup itu keluar dari hati kita. Dan itu memberkati, menyembuhkan, memulihkan, mengobati semua orang yang saudara jumpai. Bahkan dekat dengan saudara, yaitu keluarga saudara. Saudaraku, berbicara tentang keluarga itu yang paling dekat. Bagaimana sumber kehidupan itu keluar dari hati kita. Ada banyak anak-anak kecewa, ada banyak suami kecewa sama istrinya, istri kecewa sama suaminya. Tetapi kalau kita memancarkan yang menghidupkan itu dari hati kita, maka semua dapat dipulihkan. Amin. Saudaraku, dalam ribut rumah tangga, ya saudaraku, ketika keluar kata maaf saja saudaraku, waduh, itu sudah sedikit meredam suasana, meredam kondisi dan keadaan. Itu terpancar dari hati, ya saudaraku, hati yang hidup menyembuhkan. Itulah salah satunya, ya, dikatakan mengapa kita jaga hati, karena terpancar. Yang ketiga, ya alasan kita jaga hati karena hati ini sasaran serangan, saudaraku. Mengapa saya bilang sasaran serangan? Ketika Amsal mengatakan kita jaga hati, ini menggambarkan yaitu kondisi bahwa kita ini tinggal di zona peperangan. Ya, zona peperangan di mana ada peperangan yang dapat membawa korban jiwa. Apalagi ini korban jiwa? Bukan luka jasmani, saudaraku. Tetapi luka hati, ya. Ada banyak yang kalah dalam peperangan. Karena apa? Hatinya tidak dijaga. Ya, kita perlu jaga hati karena hati itu sasaran peperangan, sasaran serangan, saudaraku. Serangan-serangan, saudaraku, bisa datang melalui apa saja, dalam bentuk keadaan apa saja yang mengarahkan kekecewaan. Ya, hati-hati, kita harus peka ini. Ya, bentuk apa saja yang dapat mengarahkan kekecewaan, keputusasaan, bahkan kepahitan. Ya saudaraku, nah itu peperangan yang menyerang hati. Dan itu dapat merusak kerohanian saudara. Hari ini, saudaraku, kita belajar yuk jaga hati kita. Serangan bisa datang kapan saja. Serangan bisa datang tanpa kita undang. Itulah peperangan setiap harinya. Kita harus butuh kesiapan, butuh senjata lengkap, butuh kekuatan, kewaspadaan. Karena sewaktu-waktu serangan itu datang, ya, bisa datang dari dalam, bisa datang dari luar. Siapapun itu. Tapi saya percaya kalau saudara mengerti menjaga hati. Karena hati suatu saat dapat diserang. Maka saudara tidak akan kalah. Amin. Orang dapat mengecewakan kita. Membuat kita sakit hati. Membuat kita putus asa. Keadaan bisa membuat kita putus asa. Tetapi menjaga hati. Kita dapat melawan setiap serangan-serangan. Nah saudaraku, ada beberapa contoh di Alkitab orang-orang yang mengalami dampak negatif
ketika dia tidak menjaga hatinya. Yang pertama cepat saja tentang Hawa. Perhatikan di Kejadian pasal 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Perhatikan di sini, Hawa bisa jatuh di dalam dosa karena tidak menjaga hatinya. Dikatakan di sini, perempuan itu melihat, ya, serangan bisa datang dari yang saudara lihat. Serangan bisa datang dari saudara dengar. Serangan bisa datang dari jauh. Serangan bisa datang dari orang yang terdekat. Bahkan sahabat bisa datang. Tetapi dilihat di sini, yang menarik hatinya. Sehingga apa? Hawa jatuh di dalam dosa. Godaan bisa datang kapan saja. Tawaran kenikmatan dunia terpampang di hadapan saudara. Ketika saudara berjalan sendirian, ketika saudara tidak dilihat oleh keluarga saudara. Kalau saudara tidak menjaga hati, maka dosa akan masuk ke dalam hati saudara. Yang kedua contohnya, yaitu Kain. Kain ini saudaranya Habel. Kejadian 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Allah berfirman kepada Kain, mengapa Kain hatimu panas dan mukamu muram? Tadi lagu katakan hati, ya, muka harus bergembira. Tetapi karena Kain melihat persembahan Habel berkenan diterima oleh Tuhan, Kain marah, saudaraku. Dan dia tidak bisa menjaga hatinya. Sehingga apa? Dia dikuasai oleh kemarahan. Dia dikuasai oleh panas hati. Dan itu terpancar dari mukanya. Tuhan melihat hatinya. Tuhan melihat wajahnya. Ada yang tidak beres dalam dirinya. Dan iblis siap mengintip serta menjatuhkan si Kain. Apa yang terjadi? Oleh karena sakit hati, Kain membunuh saudaranya. Jangan sampai ini terjadi, saudaraku. Tuhan mengasihi saudara. Ya, kalau ada kekecewaan, saudara dapat membunuh orang lain dengan kebencian, saudara. Aku benci sama si dia, aku benci sama si A, aku benci dan sebagainya, saudaraku. Hati-hati, saudaraku. Saudara sedang membunuh. Karena apa? Dikuasai panas hati, kekecewaan, amarah. Yang ketiga contohnya siapa lagi? Saul. Saul menjadi panas hati terhadap Daud. Ya, sehingga apa? Sehingga Saul berusaha bagaimana bisa membunuh Daud. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 8. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Waduh. Karena gak bisa jaga hati. Orang lain dipuji cemburu. Sebel, katakan sebel hatinya, menyebalkan hatinya. Ya, sampai Saul itu ya dikuasai oleh roh jahat. Kenapa tidak dapat menjaga hatinya? Apa yang terjadi, saudaraku? Posisi raja itu diberikan
kepada Daud. Karena apa? Tidak dapat menjaga hati. Sehingga dia tidak mau taat. Nah, hari ini kita belajar, saudaraku. Untuk apa? Untuk kita dapat menjaga hati kita. Contoh yang terakhir. Soal Haman. Jarang sekali nama ini keluar ya. Nah, Haman ini ya, dia panas hati kepada Mordekai karena tidak memberi rasa hormat kepadanya. Haman ini orang Agag. Ya, ada bersama-sama dengan orang Yahudi ya di dalam pembuangan. Ya, di situ saudaraku ada Mordekai, pamannya Esther. Ya. Nah, ketika Haman melihat Mordekai lewat di depannya dan semua orang saudaraku ya memberi hormat kepada Haman, Mordekai tidak memberi hormat. Dan apa yang terjadi? Haman panas hati. Coba perhatikan ayat yang kelima dari Esther 3. Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Kita tidak gila hormat ya, tetapi kadang-kadang manusia butuh diakui, dihormati. Tetapi kalau seandainya itu tidak kita dapat di dalam rumah tangga mungkin, di dalam perusahaan, di tengah lingkungan karena kita minoritas. Ngapain kita sakit hati? Kita harus dapat menjaga hati kita. Ternyata Haman ini gila hormat saudaraku. Bahkan apa yang direncanakan Haman? Oleh karena sakit hati, panas hati ini, dia merencanakan pembunuhan massal kepada orang-orang Yahudi, saudaraku. Di pembuangan akan dibunuh. Dan Haman dengan liciknya meminta persetujuan kepada raja. Wow, luar biasa ya tindakan orang-orang yang sakit hati. Tapi malam hari ini dari contoh-contoh ini menjadi pelajaran kita. Waspada, waspada. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita akan belajar saudaraku. Sebelumnya Yesaya 26 ayat 7. Perhatikan di sini. Jejak orang benar lurus, engkau yang merintis jalan lurus baginya. Nah, dari ayat ini ternyata Tuhan tidak berkenan kepada mereka yang hatinya panas, yang hatinya iri, benci, menyimpan dendam, tidak lurus hatinya. Tuhan tidak menyukai ini dan kehilangan berkat serta kesempatan dari Tuhan. Tetapi orang yang lurus hatinya yang senantiasa dijaga, Tuhan akan melimpahkan berkat-berkat. Dikatakan apa nih? Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Tuhan akan nyatakan banyak hal kepada orang-orang yang lurus hatinya. Orang-orang yang dapat menjaga hatinya. Tetapi Tuhan akan menarik berkatnya, menarik kesempatannya kepada orang-orang yang membenci, yang iri, yang panas hati, yang dendam, dan sebagainya. Nah, pada saat kesempatan hari ini, kita akan masuk bagaimana cara kita menjaga hati kita, agar hati kita tetap kondusif, memancarkan kehidupan yang positif bagi hidup kita. Yang pertama, saudaraku, perhatikan di sini, ini berkat buat kita, supaya hati kita benar-benar terjaga. Membawa hati kita kepada Tuhan. Amin. Hati ini penting, berharga. Bawalah hati kita setiap hari kepada Tuhan. Saya suka ayat ini, Mazmur pasal 17 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Bila engkau menguji hati, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur.
Daud, saudaraku, setiap malam dia datang kepada Tuhan, membawa hatinya siap dikoreksi oleh Tuhan. Tuhan mau periksa hatinya, dia berikan hatinya bagi Tuhan. Setiap malam dikatakan dia memberi hatinya untuk diperiksa, untuk diuji, untuk diselidiki. Ini Tuhan hatiku. Adakah sesuatu yang tidak berkenan? Izinkan Tuhan bekerja dalam hati saudara. Bagaimana saudara setiap harinya mendapatkan banyak berkat. Tergantung dari hati yang diperiksa oleh Tuhan. Saudaraku, di sini dikatakan memeriksanya pada waktu malam. Terkadang malam itu, ya saudaraku, disitulah suatu kesempatan. Semua kesempatan baik ya. Kesempatan di mana satu hari itu apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita kerjakan. Bagaimana sikap hati kita, menjaga hati kita. Dan datanglah kepada Tuhan. Buka selebar-lebarnya. Ini hatiku Tuhan. Adakah yang tidak berkenan? Ngomong sama Tuhan. Tuhan tahu setiap apa yang ada dalam hati kita. Tetapi izinkan Tuhan memeriksa. Izinkan dia menyembuhkan. Izinkan dia membersihkan. Sehingga berkat Tuhan menjadi bagian kita. Amin. Yang kedua. Penuhi hati saudara dengan firman. Ini penting. Penuhi hati saudara dengan Roh Kudus. Ya. Firman Tuhan itu sarana yang paling efektif dan yang dapat mendeteksi hati manusia. Itu sebabnya baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 saya akan bacakan, ada 5 ayat di sini. 6 ya. Ayat 11. Demikian firman Tuhan, ajaranmu kusimpan dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Bagaimana menjaga hati kita? Ajaran. Ya. Firman Tuhan. Teguran dari Tuhan kusimpan. Bahkan Ayub pernah katakan, ketika Tuhan menguji hatinya, dia akan timbul seperti emas. Karena apa? Di sanubariku kusimpan janjimu. Ini yang harus kita lakukan setiap hari. Semakin banyak kita belajar firman, semakin banyak kita merenungkan firman, maka semakin lebih baik hati kita. Dan serangan apapun itu tidak akan dapat menghancurkan iman dan kerohanian kita. Karena apa? Yang diisi bukan kebencian. Yang diisi bukan kekecewaan, tetapi firman, janji yang manis dari Tuhan. Ayat 12, terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mazmur ini menyatakan betapa dia rindu setiap hari diajar ketetapan-ketetapan. Itu adalah firman Allah. Supaya hatiku tidak berdosa. 13, dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Jadi keluar perkataan-perkataan firman yang kita simpan dalam hati kita. Itu yang membangkitkan kita, menyegarkan kita. Perkatakan firman setiap hari, saudaraku. Ya, penuhi hidup kita dengan firman. Penuhi hidup kita dengan firman, saudaraku. Tidak tunggu saudara harus jadi pendeta belajar firman, terus tidak. Saudara jemaat Tuhan pun semua juga harus suka baca firman, mencintai firman. Karena firman itulah yang akan menjaga, melindungi saudara, mengingatkan saudara. Ayat 14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Ya. Ada kegembiraan karena firman Tuhan di hati.
Ada lagu jarang dinyanyikan. Yesus di hati, tiada susah, tiada sedih. Yesus di hati, Yesus di hati, tiada susah. Puji haleluya, amin. Yesus di hati, firman di hati. Yang ada apa? Kegembiraan. Sekalipun ada yang mengecewakan, amin. Ayat 15. Aku hendak merenungkan cita-citamu dan mengamati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Karena bukan disimpan di tempat yang lain. Di hati saudara. Ya, di lubuk hati saudara. Itu firman. Selanjutnya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Dikatakan buah roh itu ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kebaikan sampai kepada penguasaan diri. Roh Kudus itu penting. Penuhi aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin aku Tuhan. Jangan hanya dipenuhi. Orang dipenuhi berbahasa roh. Sandalawa, sandal jepit. Pulang-pulang gak mau dipimpin Roh Kudus. Yang keluar apa? Bukan pancaran air hidup. Yang keluar apa? Bukan pancaran-pancaran yang menyejukkan. Tetapi yang tidak jadi berkat. Kehidupan tingkah laku yang tidak jadi berkat. Karena apa? Stop hanya dipenuhi. Tidak mau dipimpin. Dibutuhkan hati yang tunduk. Aku mau serahkan diriku. Bukan hanya dipenuhi firman. Tetapi juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang akan menjaga hati saudara. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku. Yesus sedang membahas tentang roh penghibur. Ya, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku bukan hanya ku tinggalkan. Ku berikan kepadamu dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Hati kita tetap kuat, tetap sehat. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Haleluya. Ya, bulan depan atau bulan 5 tuh pencurahan Roh Kudus. Ya, kita gunakan event itu. Tetapi setiap ibadah seharusnya kita boleh membuka hati. Mau dipenuhi, mau dipimpin Roh Kudus. Amin. Dikatakan jangan gelisah dan gentar hatimu. Damai ku tinggalkan, ku berikan. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Di sini saudaraku letaknya. Mau dan siap sedia dibentuk serta dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan adalah ahli dalam memulihkan hati. Amin. Ya. Dia mampu memulihkan yang rusak, yang hancur dia betulkan. Ya. Yang mati pun dia bisa hidupkan. Ya. Menjadi apa? Menjadi sesuatu yang indah. Menjadi sesuatu yang berharga di matanya. Itulah karya yang tidak bisa dilakukan oleh dokter. Yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang hebat sekalipun. Tetapi Tuhan dapat lakukan. Dia mau membetulkan hati saudara. Dia mau memulihkan hati saudara. Saudara mau dan harus siap untuk dibentuk dan dipulihkan. Ayat terakhir Yohanes 3. Ayat 19 sampai 23. Perhatikan ayat ini, saya akan bacakan buat kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kita berasal dari kebenaran. Tetapi kita harus mau. Kita harus siapkan waktu. Untuk apa? Menenangkan diri. Menenangkan hati kita di hadapan Allah. 20.
Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati, Allah adalah lebih besar daripada hati, daripada beban berat yang ada di hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 23, dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling apa? Mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Rasul Yohanes menulis surat ini kepada jemaat, karena pada waktu itu jemaat mereka sedang mengalami apa yang dikatakan tuduhan hati, yang menyebabkan mereka tidak tenang. Makanya dikata di ayat yang tadi 19, kita harus menenangkan hati kita di hadapan Allah. Jadi ada kegelisahan, ada hati yang perlu dibereskan, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Karena jemaat pada waktu itu ya terpancing dengan kondisi keadaan orang-orang yang berlaku jahat, berlaku curang. Ingat, suratan Yohanes ini mengajarkan apa? Mengasihi semua orang, mengasihi sesama, mengasihi saudara. Tetapi karena tuduhan itu, saudaraku, di dalam hati membuat mereka gelisah, tidak tenang itu. Karena melihat perilaku orang, itu membuat mereka berat untuk mengasihi, berat untuk mengampuni. Dan ini yang perlu dibereskan. Dikatakan di situ, saudaraku, hati yang penuh dengan keberatan ini, saudaraku. Masalah, tantangan. Tetapi dikatakan di ayat 20, Allah lebih besar daripada hati kita. Jadi apapun kondisi hati Bapak, Ibu, Saudara saat malam hari ini. Mungkin ada sesuatu serangan yang membuat hati saudara patah semangat, hilang sukacita, dikuasai kekecewaan, kepahitan. Mari datang kepada Allah. Tenangkan hati di hadapan Allah. Izinkan Allah merubah, menyembuhkan hati saudara. Dikatakan Allah itu lebih besar. Coba perhatikan tadi ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh hati, ya, Allah lebih besar daripada hati kita. Dan dia mengetahui segala sesuatu di dalam hatimu. Malam hari ini, Tuhan yang tahu hati saudara. Mungkin sulit untuk mengasihi orang yang selama ini saudara perjuangkan, tetapi mengecewakan. Mungkin sulit untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang begitu sudah dekat dengan saudara. Allah lebih besar